Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Ketemu lagi sama gue Jalal di konten Jalal jalan-jalan guys. Kali ini gue lagi jalan-jalan aja iseng, nyari angin, manasin Leonardo juga, sekalian ngabisin bensin ya. Karena gue mau ganti make V-Power lagi. Setelah beberapa bulan gue make Pertamax Turbo. Karena sebelumnya kan Shell harganya lagi pada naik banget, nggak ada otak, nggak ada halak gitu, parah sih, sampai V-Power tembus 20.000 anjrit. Dan sekarang Shell udah cukup turun harganya, lebih meraket lagi seperti awalnya. V-Power udah di harga 14,5-an lah, sekitar segitu. Jadi gua mau beralih ke V-Power lagi. Sekalian kita nyari angin sedikit sambil ngobrol-ngobrol tentang keluh kesah gua menggunakan R15 V3 ini ya guys ya. Jadi barangkali di antara kalian yang masih mau beli R15 V3, simak video ini baik-baik. Oke, mungkin pertama-tama gue akan ngejelasin alasan kenapa gue beli R15 V3. Pertama itu gue sebenarnya lebih ngincer ke 2,5-nya ya, yang mana abangnya itu adalah R25 yang old tapi yang masih besar lampunya. Cuman ternyata dompet gue nggak cukup. Jadi gue lebih milih ke yang tengah-tengah aja. Kebetulan ya namanya anak muda ya, lebih suka yang adrenalin. Dan gue lebih suka yang gede-gede. Walaupun ya motor 150cc itu waktu itu motor kelas 150cc yang bodinya cukup besar dan ganteng juga lah. Gue nggak mau ribet-ribet untuk modifikasinya. Nah gue kebetulan ngeliat teman-teman gue yang make R15, kata gue, waduh ganteng banget ini motor. Bahkan baru lahir keluar produksi aja udah ganteng sebenarnya kan, tanpa harus diapa-apain. Nah makanya gue langsung jatuh cinta sama nih motor. Maka habis itu gue langsung meminang motor ini. Dan kenapa bang milihnya yang warna kuning? Kebetulan waktu itu jodohnya adalah yang warna kuning dan edisi ini, di harga yang cukup ya terjangkau, dengan kualitas yang sangat mantap lah pokoknya. Mesinnya masih halus banget, masih halus dan pokoknya masih wah enak pol lah pokoknya, seperti baru. Kebetulan juga waktu itu ini motornya masih di kilometer 1.500 ya. Gue nggak tahu itu yang pengguna sebelumnya pakai motor ini tuh, bahkan beli motor ini tuh buat apa gitu loh. Setelah beli kilometer 1.500 dijual, gue nggak ngerti lagi tuh. Nggak 1.500 pas ya, tapi 1.500 berapa gitu deh. Gitu, jadi ya cukup lah, masih baru banget kan mesinnya. Maka dari itu gue langsung meminang ini motor. Kemudian hal yang gue suka dari motor ini, pertama dan yang seperti kalian tahu dari visualnya, tampilannya, ini desain motornya tuh sangat ganteng. Buat selera anak-anak muda itu ganteng banget asli dah. Sporty ya kan. Terus pokoknya mau di standarin atau dimodifikasi juga, waduh ini motor udah gantengnya pol, nggak pernah salah gitu loh. Yang kedua, ini kalau dibilang lari, bagi gue cukup dorong ya, karena kan di sini dia juga pakai fitur VVI ya, yang mana akan nambah dorongan atasnya, dorongan RPM atas. RPM 7.000 apa 8.000 gitu kan, VVI-nya nyala, itu lebih dorong lagi. Jadi ya cukup dorong lah menurut gua, cukup ada larinya bagi gua pribadi. Karena gua nggak terlalu seneng yang kenceng-kenceng banget. Lagian buat apa juga gua nyari yang kenceng-kenceng ya kan. Pemakaian daily gua dipakai buat di kota. Udah tahu kota Bekasi dan kota Jakarta juga nggak asing sama yang namanya macet ya kan. Gua nggak terlalu butuh banget yang namanya ngebut-ngebut. Kalau misalkan mau ngebut-ngebut, gua pasti beli 600cc lah. Kalau enggak, beli yang batangan, nanti sisa dananya buat di bore up, buat balapan. Pasti kayak gitu kalau gue misalkan mau beli yang kenceng-kenceng. Kalau ini kan gue lebih pakai buat daily. Pertama gue pakai kadang di hari biasa, tapi lebih seringnya tuh gue makainya di hari-hari weekend, terutama San Mori ya kan. Paling sisanya apa ya, spek-speknya bisa kalian lihat di internet juga ya, tentang mengenai spek motor ini. Dan juga kan udah banyak juga konten kreator yang bikin review tentang motor ini. Ini juga motornya udah cukup lama produksi kan. Sekarang udah ada yang baru R15M V4 lah kita taunya ya.
Jadi mungkin kalian kalau misalkan mau nonton yang lebih detail bisa yang lain ya. Bukan berarti gue nggak pengen kalian nonton YouTube gue, nggak. Tapi gue pengen bikin sesuatu yang lain aja. Oke, sisanya kekurangannya ya. Ini nih yang harus kalian perhatiin. Kalau misalkan kalian beli R15 V3, itu joknya tinggi banget asli dah. Lebih tinggi daripada keadilan di negeri ini. Waduh, kacau. Aman. Sorry. Bercanda guys. Nah, terus ini motor masih SOHC ya. Jadi tarikan awalnya kalau menurut gue kurang ngisi banget. Walaupun cukup halus kalau misalkan dipakai di perkotaan. Halus banget asli deh. Terus kalau masalah ergonomi, ini motor cukup nunduk banget. Walaupun versi standarnya juga tetap nunduk. Jadi kalau misalkan kalian naik motor ini untuk awal-awal pemula ya, R15 tuh kalau nunduknya tuh nggak ada akhlak dah asli dah. Awal-awal kalian punya tuh pasti cukup pegel di bagian pergelangan sini, sama pokoknya di bagian lengan lah. Kalau misalkan kalian kurang bisa adaptasi sama motornya. Yang kedua, untuk lampu ya, lampunya menurut gue kurang terang ya. Ini ada apaan, Jas? Oh, macetnya di itu ya, kayaknya di arah ke Bekasi Utara. Apa bukan ini? Apa sekolahan? Ya udah, kita geser ke sini. Oh, ke situ. Baru kita OTW muter balik pulang ya. Nah, oke, lanjut. Sampai mana tadi? Masalah lampu ya. R15 V3 untuk masalah lampu ini menurut gue kurang terang ya. Asli deh. Kalau misalkan kalian make. Jadi kalau misalkan yang suka touring, misal kalian mau pakai R15 V3, coba dipikir-pikir lagi, dipertimbangkan lagi. Mungkin nggak masalah. Kalau nggak masalah, matanya normal nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kayak mata gue agak minus nih. Jadi kalau misalkan malam-malam tuh visual gue agak kurang kelihatan gitu loh. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan lampu yang lain, tambahan atau apa gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak touring kan pakai lampu tambahan yang warna kuning tuh, yang terang banget tuh. Itu nggak apa-apa, terserah sih. Atau mungkin mau diganti pakai Proji juga nggak apa-apa. Itu nambah penerangan dan nambah visualisasi dari motor. Kan lumayan, modifikasi pakai Proji juga ganteng banget itu tampilannya kan. Nggak bikin bosen tampilan mata lampunya. Dan sisanya udah sih gitu doang. Sisanya ini motornya cukup nyaman menurut gua kalau misalkan kalian yang mudah beradaptasi dengan kendaraan ya. Satu tips dari gua, kalau misalkan kalian beradaptasi dengan kendaraan seperti ini yang sport two lane kenanya, itu kalian jangan ngelawan ergonominya guys. Ikutin aja ergonominya. Kayak misalkan ergonominya emang nunduk, diperuntukkan untuk racing ya, nunduk. Ya udah, kalian ikutin nunduknya aja. Jangan bertumbuh sama kalian mau tegak. Kalian duduknya agak depan. Terus ya ditegak-tegakin lah, jangan. Itu malah lebih pegel dan capek kalau menurut gua. Jadi ikutin aja ergonomi motornya. Kalian condong ke depan, bertumpu sama ganti-gantian lah tumpuannya. Tangan, kaki, kayak gitu. Kalau nggak mungkin nanti gue bakal bikin tutorial caranya berkendara dengan nyaman untuk motor sport two lane. Nanti akan gue bikin kontennya. Tunggu aja, stay tune terus ya. Oke, lanjut. Mungkin itu aja lah kekurangannya. Untuk selebihnya motor ini cukup nyaman banget asli. Kalian mau pakai di perkotaan asik. Apalagi kalau jalanannya yang lancar. Ini asik banget motor asli deh. Terutama buat San Mori atau mejeng-mejeng. Ini motor ganteng banget, parah asli. Dan satu hal yang harus kalian tahu, ini motor cukup irit kalau menurut gua. Irit banget asli deh. Nggak bohong. Kalian coba aja sendiri, buktikan. Asal pemakaian kalian juga stabil. Kayak gue misalkan lah ya, di sekitar RPM 50-60, kalau enggak 60-80, udah stabil di situ aja. Jangan yang betot terus direm, betot rem pelan kenceng. Nah, itu baru yang penyebab dari borosnya bahan bakar. Kayak gitu guys. Waduh, tiba-tiba belok sini guys. Kacau. Oke, mungkin gak banyak video gua kali ini ya. Cuma ngebahas sedikit tentang keluh kesah gua memakai R15 V3 sekitar setahunan inilah. Ada kurangnya, ada lebihnya juga.
Di setiap produk itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Cuma sisanya tergantung dari kaliannya aja bisa beradaptasi apa enggak. Seperti itu guys. Mungkin dari video gue cukup sampai di sini aja. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata yang gak bisa kalian terima. Dari gue cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.